Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad Bagir ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, matta'allahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ami alwi albar, semoga Allah panjangkan umur, matta'allahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan semua para habaib dan para suyukh, para asatiza yang hadir di malam yang mulia ini. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit. Tadi telah dibacakan kitab Zubat. Ini kitab wajib pesantren ahli sunnah wal jamaah di berbagai negara Islam harus pelajari kitab Zubat. Kitab wajib. Dan kitab ini lengkap, mulai dari akidah, bagian awal dibahas, kemudian pertengahannya fikih, akhirnya tasawuf akhlaki. Jadi kalau kita amalkan ini, kitab ini, insya Allah kita an-najah fid dunya wal akhirah. Kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan beliau isyaratkan di dalam kitab Zubat, fa'amal walau bi usyrikaz zakati takhruz binuril ilmi min zulumati. Amalkan sekian persen saja, gak perlu dari awal sampai akhir. Ada bab awal kita amalkan, pertengahan kita amalkan, kemudian akhir kita amalkan, substansinya itu sudah najah, sudah selamat. Akidah beliau jelas. Itu dikatakan dalam manaqib beliau, kana asy'ariyah aqidah wa sufiyah al-manhaji was-suluk wa qara'a kitab awarif al-ma'arif, awarifil ma'arif li Suhrawardi. Jadi akidah beliau yang beliau paparkan di bagian awal itu akidah asy'ari. Kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu huwa al-manhalu sofi anizaigi wal kufri. Itu wasiat para salaf kita, berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Nah, beliau ini orang Palestina, lahir di satu kota namanya Romlah. Beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijriah di kota kecil namanya Romlah. Kemudian beliau berhijrah ke Maqdis di Palestina juga, Baitul Maqdis. Wafat di tempat tersebut. Pada tahun 844 Hijriah beliau wafat di tempat tersebut. Nama asli beliau tadi disebutkan namanya Syekh Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan. Orang-orang Persia biasa menyebut Arslan, dan juga di Palestina disebut Ruslan, Ibnu Ruslan. Ini kitab bisa manfaat karena beliau menulisnya betul-betul ikhlas. Ada di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah diceritakan ketika beliau menulis kitab tersebut itu sedang berlayar di tengah lautan. Di sela-sela waktu beliau menulis tuh nazam tersebut sampai tuntas. Ketika sudah selesai beliau tuntaskan nazam tersebut, yaitu kitab Zubat, beliau lempar ke laut. Ini yang menyaksikan beliau heran, sudah tulis berhari-hari, ketika sudah tuntas malahan dibuang ke laut. Maka orang-orang yang menyaksikan itu bertanya kepada Ibnu Ruslan, kenapa dibuang itu kitab? Sudah ditulis berhari-hari, susah payah, sudah jadi dibuang.
Kata beliau, kalau memang niat saya ikhlas di dalam menulis kitab ini, maka Allah akan selamatkan kitab ini dan akan berikan manfaat kepada umat. Tapi jika aku menulisnya tidak ikhlas, maka dia akan tenggelam dan hancur. Subhanallah, itu kitab di bawah arus ada nelayan. Dia melempar jaring. Ketika diangkat, ada ikan dan ada buku. Dan subhanallah, Allah jaga tidak rusak, tidak hancur. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ibnu Katsir menafsirkan, segala sesuatu akan binasa kecuali setiap amalan yang ikhlas karena Allah, Allah akan jaga sampai hari kiamat. Maka diambillah ini buku, dibaca oleh nelayan tersebut. Kebetulan, bukan kebetulan, qadarullah, memang takdirnya Allah, di kampung nelayan itu ada ulama. Maka dia bawa itu manuskrip tulisan Nazom Zubat, kemudian dia serahkan kepada ulama di kampungnya, dibaca, ternyata ini kitab luar biasa, mencakup usuluddin, tauhid, kemudian ibadah, ahkam syariah, fikih, ditambah dengan tasawuf akhlaki. Maka disebarkan, tersebar sampai hari ini. Buah dari apa? Keikhlasan. Nah, beliau ini disebutkan di dalam manaqib beliau, kana imaman, faqihan, syafi'iyan, mufassiran, muhaddithan, lughawiyan, muarrikhan, syairan. Itu gelar-gelarnya beliau. Seorang imam, ahli fikih, mazhab Syafi'i, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, syair, sastrawan. Bahkan dikatakan ahli botanik, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, dan ilmu zoologi, ilmu tentang hewan beliau kuasai. Ayah beliau pedagang, punya toko. Al-Imam As-Sakhawi menceritakan dalam kitab Ad-Daw'il Lam, ya, ayahnya sama ibunya menginginkan beliau jadi pedagang, bukan jadi ulama. Punya toko. Dari kecil sudah diarahkan Imam Ar-Ruslan, Ibnu Ruslan, untuk mengurus toko mereka. Tapi memang dari kecil Allah pilih ini anak. Setiap kali mau ke toko, tidak jadi ke toko, beliau pergi ke tempat ulama belajar, ke madrasah namanya Khasiqiyah, madrasah yang ada di Romlah. Sampai akhirnya orang tuanya mengetahui itu. Kenapa tidak jaga toko? Dibilang, saya tidak mau, saya mau belajar ilmu agama. Ayah dan ibunya ahlu zikir wal ibadah, ahli zikir, ahli ibadah. Tapi memang jiwa dagangnya sangat kuat. Akhirnya mau mengajak anak juga dagang. Jadi pengaruh, terutama pengaruh daripada ibu. Ibu ini, dia yang menentukan anak ini arahnya kemana. Syekh Yasin Al-Fadani, musnidud dunya, musnid sedunia, yang mengumpulkan sanad-sanad hadis Nabi terbanyak di zamannya. Mungkin sampai hari ini juga. Tapi anaknya tidak ada satupun yang jadi ulama. Jadi pedagang semua. Padahal beliau punya murid jadi ulama-ulama besar semuanya. Kenapa? Oh, ternyata istrinya pedagang ulung. Anaknya semua jadi pebisnis. Memang tidak salah jadi pebisnis. Tapi kalau mengetahui kadar atau kemuliaan jika ada dari anak kita menjadi ulama besar, dia punya kebaikan, kesuksesan bukan hanya di dunia, tapi terbawa sampai akhirat. Nah, Ibnu Ruslan mengalami hal itu. Akhirnya beliau belajar. Di waktu kecil, usia 10 tahun, sudah menghafal Al-Quran. Dan beliau belajar ilmu-ilmu alat terlebih dahulu. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Kemudian beliau mulai berhijrah ke Baitul Maqdis. Di zaman itu ulama-ulama banyak mampir ke Baitul Maqdis. Nah, disebutkan salah satu guru beliau, ada yang mengatakan talaki dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan Fathul Bari, Sahih Bukhari, Fathul Bari.
Ada yang mengatakan bertemu dengan murid-muridnya. Kemudian belajar juga kepada putranya Imam Zahabi, namanya Abu Hurairah Ibn Az-Zahabi. Putranya Imam Az-Zahabi namanya Abu Hurairah. Beliau belajar kepada Abu Hurairah. Imam Bulqini, bahkan beliau mengkhatamkan Sahihul Bukhari di hadapan Imam Al-Bukhini dan diizinkan beliau untuk memberikan fatwa. Dan juga belajar ilmu hisab dan ilmu faraid, ilmu matematika dan ilmu waris kepada Ibnul Haim. Dan masih banyak guru-guru beliau yang tidak bisa dibahas satu persatu karena sangat banyak. Nah, itu sudah menunjukkan beliau seorang ulama yang luar biasa, multi talenta, mutafanninun. Kitab-kitab beliau bukan hanya terbatas kepada memang yang paling populer ini, Sofatus Zubat. Saking populernya, perhatian ulama setelahnya itu mensyarahkan jumlahnya ratusan sampai mendekati ribuan yang mensyarahkan kitab Zubat. Ada Imam Romli, Syihabuddin Ar-Romli mensyarahkan kitab Zubat berjudul Fathur Rahman. Iya. Putranya Ghoyatul Bayan. Jadi kalau abahnya Fathur Rahman, anaknya Ghoyatul Bayan. Syamsuddin Ar-Romli mensyarahkan Ghoyatul Bayan. Kemudian ada Syekh Yusuf Al-Ahdal mensyarahkan juga berjudul Fathus Somad. Kemudian ada ulama Zabid juga bernama Syekh Muhammad Al-Bari Al-Ahdal mensyarahkan kitab tersebut berjudul Ifadatus Sadah Al-Umad Bitakriri Ma'ani Nazmi Zubat. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya mensyarahkan kitab Zubat karena sangat luar biasa kitab Zubat tersebut, di mana walaupun di awal tauhid tapi sudah singgung masalah tasawuf juga karena pentingnya tasawufan. Wa in abada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qasi. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya paling kotor, hatinya paling keras. Saya dapat syairnya Ibnu Ruslan. Beliau ajarkan obatnya. Beliau mengatakan obat hati yang keras atau kotor ada 5 dalam syair yang beliau gubah. Beliau mengatakan dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi fadum 'alaiha tafus bil khairi waz zafari khala'u batnin wa qur'anun tadabburuhu kadza tadarru'u bakin sa'ata sahari kadza qiyamuhu junhal laili awsatahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khobari. Itu syairnya Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan obat hati itu ada 5. Istiqomalah mengamalkan 5 obat hati ini, maka kalian akan sukses dengan kebaikan dan keberuntungan. Obat hati yang pertama khola'u batnin, mengosongkan perut, ai bima'na kathratus saum, banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Yang kedua wa Qur'anun tadabburuhu, sebenarnya tatadabbaruhu. Dalam ilmu sorof tanya kalau 2 ketemu bisa dibuang 1. Jadi kamu mentadabburi Al-Quran. Memang membaca Al-Quran tidak tahu arti, tidak tahu makna, tidak tahu tafsir, tetap dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi Nabi katakan 1 huruf dapat 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Itu pakai contoh alif lam mim yang tidak ada arti. Artinya baca tidak tahu arti sudah dapat pahala itu. Kalau tahu arti lebih dari itu. Tahu maknanya lebih daripada itu, apalagi mengamalkan. Tapi ketika mentadabburi itu otomatis harus paham ini isinya apa, tafsirannya apa. Kemudian dia punya tekad yang kuat ingin mengamalkan. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala diceritakan ada 1 ulama terkenal alim, abid, zahid, tapi seumur hidup hanya mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali. Sedangkan kalau kita baca manaqib-manaqib ulama-ulama besar lainnya itu ada yang 60 kali, ada yang 6.000 kali.
Ini hanya satu kali. Menjelang wafat ditanya, antum ulama besar, ahli ibadah seumur hidup hanya sekali hatam. Dia mengatakan, na'am. Kenapa bisa begitu? Karena saya membaca satu ayat, saya amalkan dulu. Sudah amalkan, pindah ayat berikut. Ternyata sampai meninggal baru tuntas. Itu. Jadi tadabbur itu obat hati. Kemudian yang ketiga dikatakan tadabburul Quran, kemudian solat ya. Wa dawa qalbi khamsatun 'inda kaswatihi tafuz fadum 'alaiha tafuz bil khairi waz zafari. Qiraatul Quran tadabburuhu kadza tadarru'u bakin sa'ata sahari. Obat hati yang ketiga di waktu akhir malam, tadi yang Habib Bagir mengatakan, menangis. Dia memohon-mohon kepada Allah Ta'ala sambil menangis. Itu menghilangkan penyakit hati. Ibkau fa in lam tabkau fatabakau, kata Nabi. Menangislah kalian. Kalau belum mampu menangis, latihan menangis. Paksalah menangis, tapi menangisnya bukan karena yang lain. Menangisnya karena dosa, mengingat Allah. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah kemudian mengalir air matanya, diberikan naungan khusus di yaumil qiyamah. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, kadza qiyamuhu junhal laili awsatahu. Tengah malam dia solat, berdiri solat. Berdiri solat. Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau ada orang niatnya ingin sholat tahajud tapi gagal terus. Bangun subuh. Masih mendingan subuh kalau bangunnya jam 7 sholat duha, tapi subuhnya lewat. Ini bangunnya selalu subuh, tapi sudah punya niat bertahun-tahun pengen sholat tahajud, sudah buat alarm 3 handphone, 3 jam beker. Bangunnya tetap pas azan subuh, tahajud gagal terus. Itu di dalam kitabnya Ibnu Mulakin Tabaqatul Aulia, ada yang bertanya kepada Fudaili bin Iyad, saya niat tahajud tapi selalu gagal. Kata beliau, inna dzunubaka mahjubah alaik. Itu dosa-dosamu yang menghalangimu. Karena solat itu solat istimewa, da'bus solihin, da'bul anbiya wal mursalin was solihin. Kebiasaannya para nabi, para rasul dan kaum wali, kaum solihin, itu solat itu. Sampai dikatakan dalam kitab Tahajul A'ras, la tuqad wilayah illa fi jawfil lail. Tidak dilantik seseorang jadi wali kecuali di tengah malam. Lagi solat, bukan lagi nonton bola. Solat wa zikir wa ibadah. Dilantik jadi aulia di tengah malam. Yang kelima, dikatakan obat yang kelima, an tujalisa ahlal khairi wal khabari. Kau harus duduk dengan orang-orang baik, orang-orang solih dan orang-orang yang berilmu. Itu obat hati, kata Ibnu Ruslan. Ada satu amalan, ini diajarkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Syawarikul Anwar. Ada salawat namanya salawat taj, ditulis oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dirutinkan baca selepas solat sunnah fajar, rakaat al-fajri yang sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang Nabi katakan 2 rakaat solat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nanti teknisnya, waktunya itu ada khilaf. Ada yang mengatakan dia qobliyah, ada yang mengatakan beda. Tapi pengamalanlah di solat tersebut. Selesai solat tersebut, solat sunnah sebelum subuh, karena sunnah subuh hanya qobliyah, gak ada ba'diyah. Adanya syuruk atau solat isyraq. Selepas solat sunnah tersebut, rutinkan salawat taj tadi, dibaca 7 kali. Salah satu fadilahnya adalah mensucikan dan membersihkan hati. Itu dibantu lewat doa. Dan juga ada doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatil Hidayah.
Doa cebok itu juga salah satu fadilahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan komentar di dalam syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, Maraqiyul Ubudiyah. Itu mengatakan salah satu fadilah doa cebok itu mensucikan hati. Makanya redaksinya kan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. An-nifaq, penyakit munafik, kalau dilakukan terus-terus khawatir masuk kepada orang munafik yang sesungguhnya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innakal munafiquna innal munafiqun innakal munafiqun lakadzibun, ya. Innal munafiqina lakadzibun. Allah stempel orang-orang munafik dengan sifat berbohong, kadzibun. Doa tersebut menghilangkan kotoran hati dari penyakit-penyakit nifak dan menjaga kemaluan kita dari perbuatan keji, zina dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa cara untuk mengobati hati kita. Jadi hati kita gak mungkin bisa menjadi baik terkecuali penyakitnya dihilangkan terlebih dahulu. Makanya dalam metodologi ilmu tasawuf akhlaki namanya takhalli. Takhalli dulu. Aristoteles mengatakan, dikutip oleh Habib Syekh Al-Idrus, ada salah satu kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Judulnya, Imam Haddad sering membaca kitab tersebut. Di situ ada kutipan Aristoteles. Di dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Imam Syaristani mengatakan, ada pendapat Aristoteles itu nabi, ada yang berpendapat ahli hikmah, ada yang berpendapat filosof saja. Iya. Tapi kalau Habib sudah masukkan di kitab itu, ya kita husnuzan udah. Husnuzan lebih baik kan? Rubba sahibi husnuzan asab walau akhta. Wa rubba sahibi su'izan akhta walau asab. Disebutkan dalam kitab tersebut juga. Ada kalanya orang yang suka prasangka baik, dia selalu benar walaupun prasangkanya salah. Dan ada kalanya orang yang suka buruk sangka, salah walaupun prasangkanya benar. Jadi Aristoteles mengatakan dalam kitab tersebut, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, man lam ya'rif bidaihi lam ya'rif bidawaihi. Orang yang tidak tahu penyakit, maka tidak mungkin dia mengetahui obatnya. Jadi kita mau hiasi hati kita dengan kebaikan, ternyata masih banyak yang sakit. Hati kita masih penuh dengan kotoran. Lantas kita mau hiasi dengan sifat-sifat baik dalam hatinya, itu agak akan bisa. Itu harus dihilangkan dulu, baru ada obat. Akhlak yang baik sebagai obat. Kita pergi ke dokter, tidak mungkin langsung dokter kasih obat. Datang, ini obatnya. Gak bisa. Diagnosa dulu, sakit apa? Nah, kita sebutkan sakit ini, baru ada resepnya. Hati juga begitu. Sakitnya dulu kita cari tahu tuh, mana sakitnya. Setelah itu ada resepnya. Kita hilangkan itu. Dan meninggal membawa hati yang kotor, ini termasuk dzanbun la yughfar. Dosa yang tidak diampuni. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang hatinya selamat, yang bisa selamat di yaumil akhir. Itu. Jadi sibuk-sibuklah memperbaiki hati kita. Jangan sibuk mengurusi orang lain. Karena Allah tanya diri kita, bukan tanya ke orang lain. Di yaumil qiyamah Allah tanya kepada kita, masing-masing tiap kita. Bukan ditanya kepada orang lain. Sufyan Ats-Tsauri ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi meninggal, beliau mengatakan syukur. Orang jahat, wa huwa laisa minal mu'min wala muslim. Dia bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Dia orang jahat. Az-Zahabi sebutkan 200.000 orang muslim dibunuh secara zalim. 200.000. Sahabat termasuk, tabi'in termasuk, ulama-ulama dibunuh. Tapi ketika berita ini sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ditanya kenapa tidak? Ini orang jahat. Kata beliau, kejahatan dia tidak akan luput dari Allah. Pasti Allah tahu. Dan nanti Allah akan hisab.
di yaumil qiyamah. Nah kalau saya bicara kejahatan dia, tahu-tahu lebihnya itu nanti dihisap di yaumil qiyamah. Saya yang kena, lebih baik saya diam dan saya zikir. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, la tal'anu iblisa wa an tuti'ahu fi sirri. La tal'anu iblisa alaniyatan wa an tuti'uhu sirriyatan. Jangan sok-sok melaknat iblis di hadapan orang banyak. Iblis laknatullah, iblis laknatullah. Tapi waktu sendiri-sendiri dia taat sama ajakan iblis. Itu nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi kita dilarang bermuka dua. Di depan orang kelihatan baik, ketika sendiri kejahatannya kelihatan. Ya, padahal dia punya keimanan lemah. Di saat dia ramai, Allah lihat dia. Di saat dia sendiri, Allah lihat dia. Tidak ada yang luput. Innahu sami'ul basir. Gitu. Nah, jadi ini kitab kita niatkan, nanti Al Habib Bagir baca, jangan hanya kita dengar, tapi kita niat mengamalkan. Sampai kapan nih umur bertambah ya, tidak ada perubahan-perubahan. Jadi kita niat mengamalkan. Fa'amal walau bi usyrika zakati takhruj bi nuril ilmi min zulumati. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.